perkara yang dikenal dengan istilah bid'ah. Kemudian kita lanjutkan di halaman 199. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan ihdaru al-bid'ah fid-din. Ihdaru al-bid'ah fid-din. Berhati-hatilah dari perkara bid'ah di dalam agama. Ini judul yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengingatkan bahwasanya awwalul tuhuril bid'ah hasala fi akhir ahdi khulafa'ir rasyidin. Bahwasanya awal atau pertama kali munculnya bid'ah ini itu di akhir khulafa'ur rasyidin, di akhir pemerintahan dari khulafa ar-rasyidin, sebagaimana diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan beberapa sebab muncul atau adanya bid'ah, sehingga beliau menyebutkan asbabu zuhuril bid'ah, sebab-sebab munculnya bid'ah. Maka di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan ada 4 sebab. Ini yang penting kita perhatikan jamaah. Apa sebab? Karena sesuatu itu tidak akan muncul kecuali ada sebabnya. Termasuk diantaranya adalah perkara bid'ah. Maka perkara bid'ah ini itu muncul karena adanya beberapa sebab. Ini judul yang kami ingin tuliskan adalah ihdarul bid'ah fid-din. Hati-hati dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Antum perhatikan kemudian keterangan dari para ulama, sebutkan ihdaru al-bid'ah fid-din. Jadi ihdaru al-bid'ah fid-din, hati-hati atau waspadah dari bid'ah dalam agama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan awal munculnya bid'ah ini di akhir pemerintahan khulafa'ur rasyidin. Itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan tentunya bid'ah di akhir pemerintahan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya memiliki beberapa sebab. Memiliki beberapa sebab. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya awwalu zuhuril bid'ah fi akhir ahdi al-khulafa
ar-rasyidin. Ini jadi terjadi di akhir pemerintahan Khulafa ar-rasyidin. Jadi di akhiri ahdi Khulafa ar-rasyidin. Nah ini. Jadi awalnya muncul tentunya di akhir pemerintahan Khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan ada 4 sebab munculnya bid'ah. Jadi qala Syekh Shalih Al Fauzan ini hafizahullahu ta'ala. Nah ini munculnya bid'ah, ini kata beliau asbabu zuhuril bid'ah arba'atun. Nah ini sebab munculnya bid'ah ada 4 kata beliau. Nah ini nanti saya tuliskan satu persatu. Jadi sebab-sebab munculnya bid'ah dalam agama itu disebabkan karena ada 4 perkara. Jadi disebabkan karena adanya 4 perkara atau arba'atu asbabin. Yang pertama kata beliau adalah al-jahlu bi ahkamiddin. Nah, ini sebabnya. Sebab munculnya bid'ah karena kejahilan terhadap hukum agama. Nah, ini sebab yang pertama. Jadi sebab yang pertama kata beliau adalah al-jahal, kejahilan. Bi ahkami ad-din. Karena kebodohan atau ketidaktahuan tentang hukum-hukum agama. Inilah sebab menjadikan munculnya bid'ah pada seseorang adalah karena jahil, ketidaktahuan bi ahkami ad-din, dengan hukum-hukum agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits muttafaqun alaih dari hadits Abdullah bin Amr bin As. Dari hadits Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu sekaligus. Yantazi'uhu minal ibad, langsung dari hamba-hambanya, tidak. Jadi ilmu itu tidak akan dicabut oleh Allah dari orang per orang, tidak. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Tetapi caranya Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu, mencabut ilmu itu sedikit demi sedikit dengan cara mematikan para ulama. Dengan mematikan para ulama. Nah, hatta idza lam yabqi aliman, sampai tak tersisa orang-orang alim. Maka ketika saat seperti ini banyaknya ulama meninggal, sebenarnya itu adalah tanda musibah. Ketika orang-orang yang berilmu sudah meninggal satu persatu, maka itu tanda musibah sebenarnya. Karena akan habis. Kalau tidak ada lagi generasi yang melanjutkan, maka inilah akan munculnya ini. Maka siapa di antara manusia ini yang akan dijadikan sebagai panutan, yang dijadikan sebagai contoh, yang dijadikan sebagai penasehat, kalau tidak ada lagi ulama-ulama ini?
Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi seperti ini, ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Di saat itulah manusia akan mengangkat menjadi penasehat mereka, menjadi panutan mereka, menjadi pemimpin mereka adalah orang-orang juhal. Orang-orang yang jahil. Kemudian ketika mereka jadikan ini penguasa atau pemimpin atau orang-orang yang dijadikan contoh bagi mereka, fasu'ilu atau fasa'alu, kemudian mereka itu bertanya. Jadi manusia ini akan menjadikan dia adalah tempat bertanya. Maka apa yang terjadi? Namanya orang yang tidak paham dengan hukum syariat, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Maka apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, maka dia akan tersesat dan akan menyesatkan orang. Disinilah awal munculnya yang namanya bid'ah. Kenapa jamaah? Karena kejahilan dia terhadap hukum dari hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Sehingga penyebab atau sebab pertama munculnya bid'ah karena jahil. Al-jahal bi ahkami din, jahil terhadap hukum-hukum agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mungkin dia paham tentang hukum agama tapi masih mendahulukan hawa nafsu. Ini yang dikenal dengan ittiba'ul hawa. Yang kedua, ini mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsunya. Juga kapan dalam agama yang didahulukan adalah hawa nafsu, ini juga yang akan menyebabkan terjadinya bid'ah. Ketika hawa nafsu yang didahulukan. Maka disebutkan dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau melihat atau tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan mereka itu ilahnya itu hawa nafsunya? Nah, ini penyebabnya karena kenapa? Mereka memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsunya. Dan kapan gini jamaah? Ilmu agama walaupun banyak yang kita ini kan, ketika hawa nafsu yang mendominasi, maka hukum-hukum agama itu tidak akan berlaku. Ini sebab yang kedua kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, sebab munculnya bid'ah yang ketiga adalah at-ta'assub lil ara'i war rijal. Nah, ini juga ta'assub. Ikut-ikutan, fanatisme. Nah, ini semuanya tidak boleh ta'assub kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ta'assub kepada pendapat-pendapat orang. Tidak boleh ta'assub apalagi kepada seseorang, tidak boleh. Kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-ta'assubu lil ara'i war rijali. Nah, ini yang ketiga, sebab yang ketiga adalah ta'assub. Jadi ta'assub ini lil ara war rijal.
ara'i war rijal. Nah ini. Jadi yang ketiga adalah ta'assub. Ini fanatisme, ikut-ikutan, semuanya masuk di dalamnya. Sebenarnya kalau ittiba, mengikuti, itu hampir sama dengan ta'assub. Tapi kalau ta'assub itu lebih daripada hanya mengikuti. Kalau orang sudah mengatakan A, maka dia pun akan mengatakan A. Itu namanya ta'assub. Jadi dia ta'assub ini lebih mendalam daripada ittiba. Ini. Jadi fanatisme, ta'assub lil ara'i war rijal adalah ta'assub dengan pendapat seseorang atau kepada orangnya. Ini penyebabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 17, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna atau aba'ana. Wa idza qila lahum, tatkala dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, maka qalu, mereka mengatakan, bal, bahkan, nattabi'u, kami mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana, kami sudah mengikuti apa yang ada pada bapak-bapak kami. Artinya apa yang ada dari bapak-bapak mereka, itulah mereka ikuti. Itulah yang mereka ikuti. Tampaknya, oh ini baik atau tidak. Tidak, pokoknya ini dari bapak-bapak kami, maka kami terima. Ini disebabkan karena ta'assub. Dan ini ta'assub tidak dibolehkan kepada siapapun, baik pendapat orang atau kepada orangnya, tidak boleh. Ini wallahu ta'ala bisawab yang ketiga. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang keempat adalah at-tashabbuhu bil kuffar. Tasyabbuh bil kuffar, yaitu menyerupai orang-orang kufar. Ini kata beliau, tasyabbuh. Yang keempat adalah at-tashabbuh. Nah ini, ikut-ikutan atau menyerupai orang-orang kufar. Itulah yang menyebabkan terjadinya munculnya bid'ah. Yang keempat, sebagaimana disebutkan dari hadits Abi Waqi Al-Laits. Mungkin masih ingat yang disebutkan di sini, ta'assub kepada orang-orang kufar ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru masuk Islam. Ini disebutkan dalam kaidah yang keempat dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kaidah yang keempat. Hadisnya ini yang dibawakan berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam. Dia melihat kebiasaan orang-orang kufar pada saat itu. Dia memiliki sebuah pohon. Di pohon itu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Tidak lain tujuannya adalah untuk tabarruk, untuk mencari berkah. Maka para sahabat Nabi yang baru masuk Islam pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ucapan mereka? Ij'al lana data anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami adalah data anwat, yaitu seperti pohon ini. Kama lahum datu anwat, sebagaimana mereka itu menjadikan pepohonan untuk menggantungkan senjata dalam rangka mencari berkah. Nah, langsung Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, mengingkari perbuatan mereka ini. Inilah kenapa yang menyebabkan munculnya ini, karena tasyabbuh kepada mereka, mengikuti gayanya orang-orang kufar. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan sumber munculnya bid'ah dan maksiat yang lainnya atau dosa yang lainnya atau menyelisihi sunnah tentunya ini karena kejahilan. Ini disebutkan oleh beliau adalah karena
faktor kejahilan. Kedua, karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dia tahu hukumnya ini, tapi hawa nafsunya masih didahulukan. Yang ketiga adalah apa? Ta'assub. Jadi dia ta'assub, fanatisme kepada pendapat. Pokoknya kalau sudah dikatakan begini, ini sudah itu. Ta'assub ke pendapat seseorang atau ke orangnya. Yang keempat adalah karena tasyabbuh, menyerupai, mencontoh, meniru orang-orang kufar. Maka kalau kita lihat jamaah, di sini Syekh menyebutkan walihadza kanatil bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Ini Masya Allah, ini kata para ulama. Oleh karena itu iblis itu lebih senang, lebih suka, lebih menyukai, lebih mencintai yaitu bid'ah daripada maksiat. Kalau orang terjatuh dalam perbuatan bid'ah, iblis itu jauh lebih senang daripada seorang itu terjatuh dalam perbuatan maksiat yang lainnya, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kama jaa dzalika an Sufyan ats-Tsauri wa ghairihim, sebagaimana dari ucapan Sufyan ats-Tsauri. Apa kata beliau? Kenapa kok iblis lebih menyukai bid'ah daripada orang terjatuh dalam perbuatan maksiat? Li'annal bid'ata la yutabu minha wal maksiatu yutabu minha. Kenapa kata beliau? Karena sesungguhnya bid'ah itu ketika seorang terjatuh di dalamnya sulit, sangat sulit untuk bertaubat. Sedangkan maksiat itu sangat mudah orang untuk berubah. Sangat mudah untuk berubah jika hanya perbuatan maksiat. Ini, oleh karena itu, ini iblis lebih menyukai atau mencintai bid'ah. Jadi annal iblisa yutabu minha. Ini jadi kenapa? Karena sulit sekali. Kalau sudah orang terjatuh dalam perbuatan bid'ah, itu sangat sulit untuk bertaubat dari bid'ah. Sangat sulit untuk bertaubat dari bid'ah. Sedangkan wal maksiyah yutabu minha. Nah ini dia. Kalau maksiat itu sangat mudah orang untuk bertaubat. Itulah kata para ulama. Sehingga kenapa? Iblis itu jauh lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Kalau pelaku maksiat mungkin diingatkan, dia langsung sadar. Misalnya orang-orang tidak sholat diingatkan, ya itu. Atau orang yang suka misalnya minum minuman keras diingatkan, dia itu perbuatan maksiat. Tetapi kalau bid'ah, wah ini sulit. Kenapa? Karena dianggap itu adalah kebaikan. Dianggap kebaikan, sangat sulit jamaah. Sangat sulit. Coba antum lihat orang yang suka melaksanakan barasanji, coba dia mau bisa diingatkan tidak? Sulit sekali. Apalagi kalau di situ sudah ada dunia, tambah sulit. Atau merupakan penghasilan, sulit sekali. Bahkan mereka menganggap, oh, ini kan ada solawat, ada ini, ada saja. Sehingga memang sangat sulit untuk bertobat dari perbuatan atau dari bid'ah tersebut. Kenapa ini? Sehingga inilah iblis itu lebih menyukai
bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Dari sisi ini secara umum ya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk taubat, karena dia anggap ini ajaran agama. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira mungkin itu yang perlu kita ingatkan. Kemudian jamaah di sini berkaitan dengan masalah bahayanya bid'ah. Ada beberapa keterangan dari ulama kita, bahkan dari para sahabat seperti misalnya Abdullah ibn Umar, dari Atha ibn Abi Rabah, kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud, kemudian juga disebutkan Ibnu Aun, Abu Kilabah dan yang lainnya, dari Ibrahim An-Nakhai. Ini mereka semuanya sebutkan tentang bahayanya bid'ah. Tentang bahayanya bid'ah. Juga kita dapatkan nasihat dari khutbah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau memberikan khutbah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innama ana muttabi'un. Ana muttabi, saya ini muttabi, mengikuti Nabi. Walastu bimubtadi, saya ini bukan mubtadi. Ini kata beliau, bukan mubtadi. Jadi bukan membuat-buat sesuatu, hanya mengikuti Nabi. Fa in istaqamtu fatabi'uni. Jika saya lurus, maka ikutilah saya. Jika saya berjalan lurus, maka kalian boleh mengikuti saya. Wa in zuqtu faqawwimuni. Akan tetapi apabila saya itu menyeleweng, maka atau menyimpan dari jalan yang lurus, maka faqawwimuni, maka luruskan saya. Ini Abu Bakar. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hatilah kalian dari orang-orang yang mengandalkan akalnya. Inilah yang disebutkan tadi Syekh Ibnu Utsaimin adalah ittiba'ul hawa. Hati-hati dari orang-orang yang mendahulukan akalnya. Fa innahum a'da'us sunan. Karena sungguhnya mereka itu adalah musuh-musuhnya sunnah. Ini musuh-musuhnya sunnah. Ini kata beliau. Kemudian juga ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan iyyakum wattabaddu'ah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan bid'ah. Wattanattu', dan berlebih-lebihan. Jadi dia sebutkan berbuat bid'ah dan tanattu'. Ini berlebih-lebihan. Wa iyyakum watta'ammuq. Ini juga masuk tanattu' watta'ammuq. Wa alaikum bil atiq. Nah, kemudian beliau mengatakan wajib bagi kalian memegang al-atiq adalah perkara yang dipegang oleh generasi yang pertama. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan
bahwasanya tidak ada yang bisa memperbaiki umat ini illa ma kana awwaluhu, kecuali yang dipegang oleh orang-orang terdahulu. Kecuali kita kembali kepada apa yang mereka pegang. Itu kata Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian pula ada ucapan dari Abdullah bin Abbas di mana disebutkan alaikum bil istiqamah wal asari wa iyyakum wat tabaddu. Ini kata beliau. Kata beliau, alaikum bil istiqamah, wajib atas kalian untuk istiqamah dan wal asar, dan berpegang teguh dengan asar. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian dari at-tabaddu, dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini nasihat dan peringatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah? Para sahabat itu memberikan perhatian khusus terkait dengan masalah bid'ah, karena itu sangat berbahaya. Karena saking bahayanya, inilah mereka ingatkan terus, hati-hati, waspada dari yang namanya bid'ah. Kenapa jemaah? Ada dampak buruk pada siapa yang melakukannya. Satu adalah amalan kita akan tertolak. Ini membahayakan. Kalau kita capek beribadah jamaah, capek berbuat, capek beramal, tapi ternyata amalan kita itu adalah mardud, tertolak. Sebagaimana disebutkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah kita sebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka fahuwa raddun, tertolak. Maka amalan apapun yang kita kerjakan, jika tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka itu pasti tertolak. Ini yang pertama. Diterangkan dalam surah Al-Kahfi, mungkin kita ini hafal ayat 103, ayat 100 sampai 104. Allah sudah mengingatkan, karena terkadang kita menyangka ini. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala." Maukah saya beritahukan, sampaikan kepada kalian tentang orang-orang yang paling akhsarina, paling merugi. Jadi tentang orang-orang yang paling merugi. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana mereka itu orang-orang yang sia-sia amalan perbuatannya di dunia. Inilah dia pelaku-pelaku bid'ah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan dia menyangka bahwasanya apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang paling baik atau perbuatan yang terbaik. Maka ini waspadanya di sini jamaah, hati-hatinya kita di sini. Kemudian yang kedua, setelah kita ketahui bahwasanya pelaku bid'ah, orang yang berbuat bid'ah, maka amalan-amalannya itu akan habis. Yang kedua, pelaku bid'ah ini taubatnya itu akan terhalangi. Akan terhalangi taubatnya. Jika dia terus-menerus di atas perbuatan bid'ahnya, artinya sulit untuk bertaubat, sebagaimana telah kita sebutkan tadi ucapan Sufyan ats-Tsauri. Bahkan diterangkan bahwasanya sangat sulit untuk bertobat bagi orang-orang yang pelaku bid'ah ini. Disebutkan dari hadits Anas ibni Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, disebutkan innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atahu. Innalillah. Lihat, innallaha hajaba taubah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan menghalangi, menghijabi, menutup taubat orang an kulli sahibil bid'ah, untuk pelaku-pelaku bid'ah. Sampai kapan? Hatta yada bid'atah, sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Ini memang sulit.
Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelaku bid'ah ini bahayanya adalah dia tidak akan bisa meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini naudzubillahi min dzalik. Dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia akan diusir. Sebagaimana disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana farutukum 'alal haudi." Saya akan menunggu kalian di telagaku. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Sungguh benar-benar akan ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Hatta idza ahwaitu la ana walahum ukhtuliju duni fa'aqulu ayyu rabbi ashabi. Ay rabbi ashabi. Maka disebutkan di situ bahwasanya idza ahwaitu la ana wilahum. Jadi ketika itu disebutkan ada beberapa orang yang akan diperhadapkan kepadaku. Ketika itu aku akan mengambil minuman dari yang berada di telagaku, al-haud. Tapi ternyata orang-orang ini adalah dia tuliju, akan dijauhkan dariku. Maka fa'aqulu, kata Rasulullah SAW, saya mengatakan, ay rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku. Yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka malaikat ini mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadri, engkau tidak tahu, ma ahdatsu ba'daka, apa yang dia perbuat setelah engkau meninggal. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lainnya, ini kita lengkapi dari riwayat Imamul Bukhari, ketika itu disebutkan innahum minni, mereka itu dari saya, ada ciri-cirinya, kentara tempat sujudnya, bekas solatnya apa kelihatan. Fa yuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Tapi dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu mereka ini telah mengganti agamamu setelah engkau meninggal. Inilah. Bahkan disebutkan fa'aqulu suhqan liman ba'dala ba'di. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika disampaikan engkau tidak tahu apa yang dia perbuat setelah engkau meninggal, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suhqan, celaka bagi orang-orang yang badala ba'di, mengganti agama setelahku, atau mengganti ajaran yang saya ajarkan setelah saya meninggal. Ini sudah langsung dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imamul Bukhari. Kemudian yang terakhir jamaah, sebagai penutup dari bahayanya bid'ah, adalah pelaku bid'ah ini akan mendapatkan dosa jariyah. Dia akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah dia jatuhkan atau masukkan ke dalam perbuatan bid'ah. Sebagaimana disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan dengan orang-orang yang setelahnya, maka fa'umila biha ba'dah, orang-orang yang diajari itu dia amalkan, maka kutibalahu mithlu ajri man amila biha, maka dituliskan pahala seperti orang-orang yang mengerjakannya. Misalnya saya melakukan suatu contoh ibadah kebaikan, kemudian diamalkan oleh jamaah, maka saya pun setiap orang yang amalkan saya dapatkan pahala seperti pahala dia, tanpa mengurangi pahala dia.
Sebutkan wala yang kusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Tetapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, tetapi sebaliknya siapa yang melakukan suatu kejelekan di dalam Islam, fa umila biha ba'da, kemudian diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Contoh misalnya, saya Ian mencetuskan untuk membuatkan di atas kuburan itu bangunan yang buat kuburan model yang bagus, dan saya yang pertama pencetusnya. Maka setiap orang yang membangun kuburannya saya dapat, karena saya pencetus pertamanya. Yang lebih parahnya lagi adalah mitlu wazrin man amila biha, seperti dosa orang yang melakukannya. Wala yang kusu min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat. Naudzubillahi min dzalik. Ini repot jamaah. Sehingga ini butuh kewaspadaan dan kehati-hatian kita untuk baik perbuatan dosa, apalagi bid'ah, maksiat-maksiat yang lainnya, apalagi bid'ah, tentunya ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun semuanya berbahaya, tetapi ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin dengan ini selesai uraian atau penjelasan berkaitan dengan bahayanya bid'ah secara singkat. Nanti akan datang kitab-kitab para ulama yang lebih luas membahas tentang ini. Dan insyaallah ta'ala selanjutnya nanti di pertemuan akan datang kita akan bahas berkaitan dengan hukum membangun bangunan di atas kuburan. Nah, ini akan dibahas insyaallah ta'ala. Dan bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya, ini akan nanti ada pembahasannya. Ya, saya kira ini mungkin yang bisa kami sebutkan insyaallah ta'ala sedikit dari uraian-uraian para ulama rahimahullah ta'ala. Iya, saya kira ini cukup. Wallahu ta'ala shawab. Bahkan nanti disebutkan tentang haramnya sholat menghadap ke kuburan. Ini juga akan dibahas. Iya, saya kira ini cukup dulu. Ini yang mungkin bisa saya sebutkan insyaallah ta'ala. Atau sebelum saya tutup ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas? Boleh tafadhol. Ya, cukup ya, karena waktu insyaallah ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sedikit dari pembahasan seputar masalah bid'ah. Dan antum catat itu ya keterangannya Syekh Shalih Al-Fauzan, termasuk hal yang bagus ini juga dari uraian-uraian para ulama. Sebenarnya ini antum pahami saja, ini luar biasa. Awal munculnya bid'ah di akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian sebab-sebab munculnya bid'ah dari Syekh Shalih Al-Fauzan ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian bid'ah lebih ini. Itu sudah luar biasa. Wallahu ta'ala bissawab. Saya kira ini wallahu ta'ala bissawab. Saya kira itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.